Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama kita mengakses ya fitur tambahan dari aplikasi Guru BK Konselor, yaitu fitur minat bakat. Di mana fitur minat bakat ini merupakan salah satu instrumen pendukung yang terus akan kami kembangkan. Saat ini kami sedang mengembangkan ke instrumen gaya belajar, ya, aplikasi gaya belajar, kemudian nanti akan ke multiple intelligence, kemudian ke jenis kepribadian, dan instrumen-instrumen lain yang memang dibutuhkan oleh guru BK di lapangan. Untuk menunjang apa? Untuk menunjang kinerja kita di lapangan ya, berkaitan dengan baik itu penjurusan maupun perencanaan karir anak-anak kita nanti ya, siswa-siswa kita nanti, baik mereka yang dari SMP mau ke SMA, jenjang SMA, ataupun yang SMA akan melanjutkan ke pendidikan ataupun karir berikutnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, seperti biasa kita menggunakan aplikasi Guru BK Konselor ya. Jadi teman-teman akses saja di browsernya gurubkkonselor.com, maka akan tampil landing page seperti ini ya. Ini merupakan kegiatan seminar yang dilakukan oleh Guru BK Konselor bersama teman-teman aplikasi lain ya, perusahaan-perusahaan lain seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik akses dan klik akses guru ya untuk login ya. Silakan teman-teman masukkan sandinya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya mau mencoba ataupun saya mau langsung mengisi minat bakatnya ya. Ingin melihat apakah instrumen yang kami gunakan ini sesuai dengan apa yang apakah benar-benar sesuai hasil jawabannya. Nah, sebagai pengantar kembali teman-teman, kami menggunakan metode yang dikembangkan oleh John Holland, yaitu pada minat bakat ini, yaitu Riasek ya, di mana untuk mengukur minat bakat seseorang ya yang dilakukan oleh John Holland seperti itu. Nah, di sini ya seperti biasa, pastikan teman-teman untuk siswa-siswi kita yang ingin menggunakan minat bakat ini, pastikan mereka harus terdaftar dulu di kelas ya. Jadi misalnya saya sekarang mau mencoba kelas ini yang sudah ada isi ini, kelas 11.1 ya. Ini anak-anak ya peserta didik saya nih. Kelas 11.1 sampailah kelas 11.5. Ini semuanya sudah ada. Nah, mereka sudah terdaftar. Berarti siswa-siswa inilah yang bisa mengakses fitur minat bakat ya, yang bisa mengisi instrumen. Nah, saya sekarang mau mendaftarkan diri saya sendiri ya. Saya ingin mencoba apakah sesuai dengan diri saya seperti itu. Saya coba buat email dulu ya, nama saya, kita buat nama asli ya. Emailnya kita buat email nonaktif. Oke, laki-laki. Robi12@gmail buat. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang ya, kita sekarang meminta siswa untuk mengisi instrumen yang sudah kita perintahkan seperti itu. Nah, kita minta siswa-siswi kita untuk klik akses, kemudian akses minat bakat seperti ini. Nah, pastikan email siswa kita itu mereka adalah email yang sudah terdaftar di kelas ya. Sama seperti mengisi instrumen masalah umum ya teman-teman, IMU-PD, itu alurnya sama ketika akan mengisi minat bakat ini. Oke, dah ini masuk ya teman-teman. Mari kita isi ya. Saya akan mengisi sesuai dengan apa yang sesuai dengan diri saya seperti itu. Kuesioner minat bakat. A. Beri tanda centang di kotak yang sesuai bila kamu setuju
dengan pernyataan di bawah ini. Terus cerita, saya suka menganalisis data, saya suka bekerja dalam tim, saya suka mengajar atau melatih orang lain, saya suka memulai dan mengelola proyek, saya suka menggambar, saya suka melakukan penelitian, saya suka memimpin diskusi kelompok, saya suka merawat orang yang sakit, saya suka bekerja dengan tangan, seni, saya suka mengorganisir informasi, saya suka mengikuti rutinitas yang teratur, saya suka memecahkan teka-teki dan masalah, saya suka mendesain pakaian atau interior, saya suka bekerja dengan anak-anak, saya suka membuat keputusan mempengaruhi orang lain, saya suka bermain alat musik, saya suka membangun atau merakit benda, saya suka melakukan penelitian ilmiah, saya suka memberikan nasihat, saya suka mengikuti prosedur yang rinci, saya suka menjual produk atau ide, saya suka menggunakan peralatan teknis, saya suka bekerja dengan detail dan akurasi, dan saya suka mengatur dan menyimpan dokumen, saya suka bekerja dengan orang dari berbagai latar belakang, saya suka mengekspresikan diri secara kreatif, saya suka mempengaruhi kebijakan organisasi. Oke. Nah, ini saya isi sesuai dengan pernyataan yang, saya mengisi sesuai dengan apa yang saya rasakan ya. Tapi saya cepat saja teman-teman ya. Kemudian B, ya, pilih sesuatu yang kamu rasa paling bisa kamu lakukan tanpa mengalami kesulitan ya. Nah, jadi teman-teman silakan disampaikan terlebih dahulu ya bagaimana cara mengisinya kepada peserta didik kita ya. Durasi waktunya itu kita kasih 10-15 menit ya biar mereka enjoy ya, mengisinya, tidak ada tekanan waktu dari guru BK. Oke, melakukan eksperimen, menjadi relawan, mengoptimasi pertanian, membuat patung atau kerajinan, memimpin tim dalam proyek, mengajar di kelas, membuat ilustrasi untuk buku, menganalisis sampel, menulis naskah film pendek ya, membangun model pesawat, mengatur sistem, memberikan konseling kepada teman, menyusun laporan keuangan, mempresentasikan produk, merencanakan kegiatan sosial, mengelola toko atau bisnis kecil, mengaudit catatan keuangan, merancang eksperimen ilmiah, melatih tim olahraga, mengoperasikan kalkulator, menggunakan alat pertukangan, mengaransemen musik, menyusun jadwal dan anggaran. Oke. Boleh kita minta anak-anak kita untuk mengulang kembali ya. Kalau seandainya jawaban mereka itu ingin diubah atau yang lain. Jadi intinya ketika kita meminta anak atau peserta didik kita mengisi, kita berikan kenyamanan kepada mereka sehingga hasil yang didapatkan juga benar-benar mendekati dengan apa yang menjadi minat dan bakat mereka ya. Oke, saya anggap isian saya ini selesai, teman-teman. Saya submit. Oke, kamu sudah mengisi angket bakat dan minat. Untuk melihat hasil tes, silahkan konsultasi dengan guru BK. Nah, jadi teman-teman, siswa tidak bisa langsung mendownload. Jadi, jika siswa ingin mengetahui hasilnya, siswa harus melaporkan kepada guru BK. Nah, jadi teman-teman ya, kemarin itu ya, ketika di awal kami launching aplikasi ini, kami memberikan akses untuk siswa mendownload sendiri. Ketika mereka selesai, mereka bisa mendownload sendiri. Nah, ketika saya uji coba dan ada beberapa teman member yang sudah menggunakan, ternyata di sekolah mereka, siswa-siswa itu yang tahu email teman-temannya, mereka mendownload hasil teman-temannya sehingga hasilnya tidak rahasia lagi. Bukan berarti hasil ini tidak boleh diketahui oleh orang lain, tapi ketika hasilnya itu mungkin bagi sebagian orang tidak suka hasilnya diketahui orang lain, itu menjadi kelemahan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kami buat untuk melihat hasil tes silahkan konsultasi dengan guru BK?
Ini menjadi kesempatan bagi guru BK agar siswa itu datang secara sukarela kepada guru BK. Jadi siswa ini bertanya, "Pak, kami sudah mengisi, bolehkah kami melihat hasil tes kami?" Seperti itu. Nah, guru BK pun pertama kita memiliki data, ya. Jadi banyak keuntungan kita, teman-teman. Siswa datang secara sukarela dan terjadilah konseling individu di situ, sehingga kita sebagai guru BK bisa dengan mudah dan gampang agar siswa itu datang secara sukarela, seperti itu. "Pak, kalau siswanya banyak gimana, Pak? Misalnya jumlah siswa saya 1.000, 2.000." Nah, teman-teman, disinilah kejelian kita, disinilah trik kita di dalam memberikan layanan konseling. Sehingga ketika siswa itu ingin datang secara sukarela, mungkin kita buatkan jadwal. Jadi, pelaksanaan BK di sekolah, pelayanan BK kita kepada peserta didik itu berjalan dengan baik. Ya, sehingga kita benar-benar menunjukkan aksi dan pekerjaan yang memang mampu kita buktikan di lapangan, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Untuk melihatnya, teman-teman, kita klik minat bakat yang di pojok kiri bawah ini, ya. Minat bakat, klik. Saya tadi di kelas 10.1, ini Robi Maulidin Syah, ya. Saya klik unduh analisis minat bakat. Saya unduh, dan ini hasilnya. Oke, ini hasil saya, teman-teman. Ternyata saya itu tinggi di sosial, investigatif, enterprising. Nah, di sini ternyata ada yang sama, ya, konvensional 17,65, kemudian enterprising dan konvensional. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya dari 6 ini ada 4 tertinggi, teman-teman. Ya, 4 tertinggi. Itu yang menjadi ciri dari minat dan bakat saya. Coba kita lihat apakah benar-benar sesuai, ya. Dan ada yang benar-benar kosong, ya. Realistiknya 0. Realistiknya. Artinya saya tidak ada kecenderungan di bagian itu. Oke, saya lihat. Sosial. Peserta didik termasuk kategori sosial lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan memberikan penjelasan, mempengaruhi, membantu, melatih, atau mendidik orang lain. Sepertinya itu saya, ya. Seperti itu saya. Saya suka memberikan penjelasan, seperti saya membuat konten, ya. Mempengaruhi dalam artian saya bisa menjelaskan apa yang menjadi kebenaran, ya, dan itu saya sampaikan melalui video saya ataupun saya sebagai guru BK di sekolah, membantu, melatih, atau mendidik orang lain. Nah, profesi yang sesuai dengan saya, guru, konselor, pekerja sosial, terapis, psikolog, perawat, penasehat, dan sampai ke pelayan publik. Nah, sepertinya benar-benar sesuai, ya, dengan apa yang saya alami sekarang. Bidang karir, ya, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan sosial, pekerjaan masyarakat, dan konseling. Mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang direkomendasikan yaitu psikologi, pendidikan jasmani, sosiologi, studi sosial, dan biologi. Nah, sepertinya dari 3 ini memang benar. Dari 6 ini, saya tinggi di bidang sosial, ya, teman-teman. Nah, jadi, oke, sekarang kita sebagai guru BK, dan kita sudah mendapatkan hasil analisis dari peserta didik kita. Jadi ketika dia datang secara sukarela kepada kita sebagai guru BK, kita memiliki gambaran, oh, sepertinya kamu ini anak yang lebih dominan bidang sosial, ya, nak. Seperti itu. Nah, profesi yang sesuai kita sampaikan. Ini guru BK, konselor, pekerja sosial, terapis. Dan apakah benar menurut kamu? Apakah benar-benar sesuai? Nah, jadi kalau memang benar-benar sesuai, jadi kamu harus benar-benar menguasai atau kamu harus mempelajari tentang mata pelajaran ini. Psikologi, pendidikan jasmani, sosiologi, studi sosial, biologi, dan lain-lain. Sehingga kita sebagai guru BK, selain kita menganalisis, kita mampu memberikan rekomendasi kepada peserta didik kita yang sudah kita ketahui hasil analisis minat dan bakatnya. Oke, kita lihat yang kedua, investigatif, ya.
Peserta didik yang termasuk kategori ini lebih menyukai kegiatan pengamatan, analisis, evaluasi, atau permasalahan dan mengembangkan teori. Ya. Sedikit-sedikit masuklah saya ya, seperti itu ya, yang saya isi tadi. Nah, profesi yang sesuai itu dokter, dosen, apoteker, psikolog, peneliti, ya. Oke, bidang karir teknologi rekayasa, teknik, sains dan matematika, pendidikan dan pelatihan, pemasaran teknologi informasi. Mata pelajaran MTK, sains, ilmu komputer, bahasa Inggris, dan seni bahasa. Nah, ini dia. Jadi, selain menganalisis, kita bisa memberikan rekomendasi kepada peserta didik kita agar kamu harus mempelajari tentang ini. Untuk apa? Untuk mendukung minat bakat kamu agar semakin kamu asah seperti itu. Oke, nah jadi kesimpulannya teman-teman, apa yang kami kembangkan ini berdasarkan teori John Holland ini sesuai dengan apa yang dirasakan oleh siswa-siswi kita. Dan yang kemarin ya ada beberapa member menyampaikan, Pak, hasil analisisnya kurang lebih sama dengan hasil tes psikologis yang pernah saya lakukan kepada peserta didik saya. Nah, artinya memang tidak ada ya teman-teman hasil tes psikologi itu yang mencapai 100% tidak ada. Karena manusia itu berubah-ubah dan tergantung situasi siswa itu ketika mengisi instrumen yang diberikan oleh guru BK ataupun psikolog seperti itu. Baiklah teman-teman, cukup dengan satu aplikasi ya. Teman-teman bisa memiliki banyak sekali instrumen untuk diberikan kepada peserta didik kita sehingga kita mampu menganalisis, kita mampu memberikan pandangan dan pendapat kepada peserta didik kita. Sehingga guru BK semakin diakui kinerjanya di lapangan seperti itu. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kami kembangkan ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru BK Konselor.